Halo, aku Laura Chelsea. Di video ini aku mau bahas alasan aku berhenti bermain media sosial. Aku itu masih main 3 sosial media. Yang pertama tuh ada WhatsApp, terus YouTube, dan juga Instagram. Cuma yang paling sering itu YouTube dan juga WhatsApp. Untuk Instagram, aku jarang banget karena aku tuh punya 3 HP dan Instagram itu cuma ada di satu HP dan itu aku jarang banget mainin. Untuk Instagram, aku buka satu hari itu satu waktu. Kayak misalnya aku buka sore, ya udah aku buka Instagram sore, ya udah sore doang. Dan aku bukanya tuh pakai second account karena kalau pakai akun pertama itu jangkauan itu pertemanannya terlalu luas dan apa ya, masih membatasi dan aku juga mau menjaga kesehatan mental aku. Tapi kalau aku bukanya pakai second account atau akun kedua, itu menurut aku second account itu kan kayak udah di-filter gitu ya. Jadi cuma sama teman-teman dekat dan juga aku tetap membatasi untuk buka Instagram, aku cuma lihat story-story teman-teman deket aku dan aku tidak memperbolehkan diriku sama sekali buat scroll reels. Jadi aku buka Instagram tuh sehari cuma satu kali dan gak nyampe 15 menit. Aku bener-bener membatasi banget buat nggak scrolling sama sekali kalau bisa. Dan aku pengen hal ini tuh aku terapkan sekarang dan kalau bisa sampai seterus-terusnya gitu. Nah, alasan aku berhenti scrolling sosial media yaitu yang pertama, karena aku jadi susah untuk fokus. Aku pernah lihat penjelasan kalau kita terlalu berlebihan scrolling sosial media, itu sama saja over informasi untuk otak kita. Jadi kita scrolling-scrolling sosial media, informasi-informasi yang nggak penting itu banyak banget masuk ke otak kita. Jadi informasi-informasi itu menumpuk, menumpuk, menumpuk di dalam otak kita. Nah, hal itulah yang membuat otak kita itu susah untuk fokus. Aku jadi kesusahan fokus untuk baca buku, fokus belajar, ngerjain tugas, dan juga aku jadi susah fokus ketika melakukan sesuatu. Alasan yang kedua yaitu membuat aku jadi nggak produktif. Dulu waktu aku masih suka scrolling sosial media, aku tuh kerjaannya bener-bener males-malesan doang, nggak ngapa-ngapain dan rebahan doang. Jadi apa ya, waktu produktif aku tuh aku kehilangan waktu produktif aku cuma karena aku main sosmed. Aku yang tadinya harusnya ngerjain pekerjaan malah main sosmed gitu. Waktu aku kebuang gitu aja cuma buat scrolling sosial media. Hari itu berlalu begitu aja dan aku cuma scrolling sosial media. Dan hal itu tuh bener-bener gak sehat banget. Alasan yang ketiga yaitu aku jadi suka menunda-nunda pekerjaan. Bermain sosial media itu memang dirancang untuk kita jadi kecanduan. Aku tuh suka banget misalnya aku harus mengerjakan sesuatu, tapi aku suka nunda-nunda dan aku bilang kayak nanti dulu main sosmed dulu kayak scroll TikTok dulu atau scrolling dulu gitu. Dan sampai 20 menit berlalu, 30 menit, 1 jam, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, dan aku belum mengerjakan pekerjaan itu sama sekali. Aku cuma main sosmed aja dari tadi. Kayak 3 jam itu yang tadinya harusnya aku sudah selesai mengerjakan pekerjaan aku, malah belum dikerjakan sama sekali. Dan waktu 3 jam itu kebuang gitu aja, terus aku cuma main sosmed selama itu. Kayak ini tuh bener-bener merugikan banget. Bahkan aku sampai kadang tuh nggak ngerjain pekerjaan yang harusnya aku kerjain, ya karena aku tunda-tunda terus. Dan aku jadi mikir kayak sampai kapan aku bakal kayak gini terus, aku bakal nunda-nunda pekerjaan aku terus, aku bakal bermalas-malasan terus sampai kapan gitu. Dan aku sadar itu semua tuh disebabkan uh, karena aku scrolling sosial media, kerjaan aku cuma main scrolling sosial media. Alasan yang keempat yaitu aku jadi nggak bisa atur waktu dengan baik. Kayak tadi aku bilang, aku tuh jadi suka menunda-nunda pekerjaan, males-malesan,
cuma main scrolling sosial media, gak ngapa-ngapain, waktu aku kebuang gitu aja dan aku cuma main sosmed, kayak hari-hari itu berlalu begitu aja dan aku selama itu cuma ngabisin waktu buat scrolling sosial media. Itu aku bener-bener rugi banget dan aku ngerasa kayak aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku harus punya manajemen waktu yang baik. Aku harus mengerjakan kerjaan yang aku kerjakan. Jadi aku kayak gak bisa nih, aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Kayak aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa disiplin gitu. Alasan yang kelima yaitu aku jadi gampang ke distract. Aku tuh seperti yang tadi aku bilang, aku susah banget untuk fokus dan aku gampang ke distract. Misalnya aku harus ngerjain tugas nih, terus baru 2 menit, tapi handphone aku tuh ada notif. Ya udah aku buka dan aku chattingan, terus aku bilang nanti dulu deh buka TikTok sebentar. Lama-lama waktunya tuh habis buat sosmed lagi gitu. Terus aku juga misalnya aku lagi makan ya sambil nonton YouTube atau nonton apa gitu. Terus aku olahraga, ya aku buka handphone juga gitu. Padahal nggak ada notif, nggak ada apa-apa, tapi kayak hawanya tuh pengen terus-terusan buka handphone, nggak tahu kenapa gitu. Kayak ada yang kurang aja kalau nggak buka sosmed gitu. Dan aku sadar itu nggak baik banget, sampai aku ngumpul sama teman-teman pun aku buka handphone mulu, kayak aku ngerasa aku tuh nggak bener-bener hadir sepenuhnya, aku nggak bener-bener sepenuhnya mengerjakan pekerjaan yang aku kerjakan. Kayak apa ya, aku tuh nggak bener-bener hadir sepenuhnya di pekerjaan yang aku kerjakan. Jadi aku tuh ada aja main handphone, ada aja kayak lihat sosmed, kayak bener-bener gak bisa jauh dari sosmed sama sekali. Nah, itu tadi alasan-alasan aku yang membuat aku tuh harus kayak fix, aku harus stop scrolling sosial media karena aku tahu efeknya tuh bener-bener negatif banget buat diri aku. Ya walaupun scrolling sosial media tuh kan ada sisi positifnya ya, nggak selalu sisi negatif gitu. Cuma buat aku itu terlalu banyak sisi negatifnya untuk aku gitu, karena aku juga tidak menggunakan sosial media dengan baik. Aku merasa aku belum bisa menggunakan sosial media dengan baik. Aku merasa aku belum bisa membatasi bermain sosial media gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku stop scrolling dulu mungkin untuk beberapa waktu ke depan dan aku bakal kembali lagi menggunakan sosial media, tapi bener-bener aku batasi gitu. Jadi aku harus bisa menggunakan sosial media dengan bijak. Aku harus bisa menggunakan sosial media dengan baik, dengan apa ya, dengan membatasi gitu, agar tidak terlalu banyak lagi sisi negatif ketika aku menggunakan sosial media lagi gitu.